Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kami kelompok 6. Baiklah, pertemuan kali ini kami akan membahas tentang asuransi syariah yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Rahmadian Fitri dengan NIM 19059037 dan rekan saya Rista Laradise dengan NIM 19059041. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko atau sharing of risk dengan mengibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana terbaru yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Selanjutnya, sejarah berdirinya asuransi syariah. Yang pertama, grahar atau ketidakjelasan. Grahar itu terjadi pada asuransi konvensional dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Yang kedua, maisir atau judi. Unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur grahar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, riba. Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Materi selanjutnya, pandangan ulama terhadap asuransi syariah. Yang pertama, kelompok yang mengharamkan asuransi syariah. Yang pertama, ada Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena uang setoran peserta atau premi tersebut adalah itizam malam yalzam atau mewajibkan sesuatu yang tidak lazim atau wajib. Yang kedua, Muhammad Bakir Al-Muti atau Muti Mesir mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk dalam kafalah atau taqdid atau itlaf. Yang ketiga, Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rista Laradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Laradise dengan NIM 19059041. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Rahmadian Fitri, mengenai analisis asuransi syariah, di mana saya bertugas tentang mempresentasikan tentang pandangan ulama terhadap asuransi syariah. Kelompok yang membolehkan asuransi syariah yang pertama dikemukakan oleh Ibnu Abidin, Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, guru besar Universitas Syria, Syekh Abdurrahman Isa, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa, guru besar Universitas Kairo, Syekh Abdul Khalaf, dan Profesor Dr. Muhammad Al-Bahi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk muamalat yang baru di dalam Islam dan memiliki manfaat serta nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai Islam. Karakteristik dari asuransi syariah ini yaitu yang pertama, akad yang dilakukan adalah akad at-takfuli. Yang kedua, selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma. Yang ketiga, merealisir prinsip bagi hasil. Dalam asuransi konvensional hanya mempunyai tujuan yang semata-mata mencari keuntungan dan bukan didasari oleh rasa tolong-menolong antar sesama. Pada dasarnya, konvensional akad perjanjian yang mendasarinya adalah akad jual beli atau tabaduli. Nah, yang selanjutnya itu model asuransi syariah. Model asuransi syariah yang pertama, non-profit model, biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik negara atau organisasi yang dikelola secara non-profit atau nirlaba. Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah tersebut, saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi.
Yang kedua, al-mudarabah, modal. Secara teknis, al-mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Di sini terjadi pembagian untung rugi di antara anggota, syuhibul mal, dan pihak pengelola atau perusahaan asuransi mudorib. Yang ketiga, wakalah. Berbeda dengan akad mudarabah, di bawah akad wakalah, takaful berfungsi sebagai wakil peserta, di mana dalam menjalankan fungsinya atau sebagai wakil, takaful berhak mendapatkan biaya jasa atau fee dalam mengelola keuangan mereka. Landasan hukum asuransi syariah. Landasan operasional asuransi syariah Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum atau konvensional. Baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499 LK 2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.